yang diawali dari kliwon, unsurnya tengah-tengah. Orang Jawa itu kalau mencari pinjaman ya. Kula nderek tanglet nggih. Monggo. Tadi jenengan bilang ngasto napa nih? Ngasto utang ya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membedah kearifan lokal dengan adat istiadat filosofi Jawa untuk menantang zaman di era globalisasi atau di zaman modernisasi. Kita tengok pada adat istiadat kita dengan kearifan lokal, kebijaksanaan hati masing-masing orang Nusantara dengan menggali potensi filosofi Jawa yang begitu syarat kental cara mencari dan menelaah mencari sumber pangan. Itu misal ada perhitungan legi yang diawali dari kliwon, unsurnya tengah-tengah, legi dari unsurnya timur, paing dari unsurnya selatan, pon dari unsurnya barat, wage dari unsurnya utara. Biasanya orang Jawa itu kalau mencari pinjaman ya untuk menel. Contoh gini, aku wis usaha iki ana pemikiran ngene. Lah, mencari tambahan modal. Biasanya orang Jawa itu berpikirnya itu dengan kearifan lokal. Aku kok nek ndolek utangan nang bank aku wis duwe cicilan. Nah, cara orang Jawa sih simpelnya gini. Berarti saya harus punya pinjaman sementara. Contoh, nek aku enak-enak ndi yo, mlaku nandi yo. Aku ndolek utangan iki, kayak sementara iki kayak gawe tambahan modal iki. Jadi kadang-kadang tanya kepada orang tua. Oh, iki dino niku legi. Saya coba mbek duwe kanca nggo etan. Iki mung dino legi. Iling-ilingan renungno pikiran duwe kanca sing nggo ndi pinggir etan. Iki mung dino legi. Ki. Kula nderek tanglet nggih. Monggo. Tadi jenengan bilang ngasto napa nih? Ngasto utang ya bahasanya. Utang. Kan legi. Itu arahnya kemana selain legi? Ada juga arahnya kan? Sama juga. Katakanlah di sini paing ya. Legi, paing, pon, wage. Nah, itu. Setelah legi kan ada paing ya. Paing itu arahnya ke selatan. Nah, sama unsurnya. Nah, ini cara filosofi adat Jawa untuk mensugesti dirinya. Bukannya percaya dengan hari itu. Itu dikhususkan untuk pados napa nih utangan niku wae ta. Alternatif untuk mencari modal dadakan. Nah, berarti kados ngoten niku kados pripun nek ngarani ya? Pados maksud kula niku ngeten iki. Dipadosi rejeki ngoten saged pados rejeki amo kula badhe ten peken kila napa sadean napa ta napa ngoten niku kekirim napa dinten napa ngadep ten pundi ngoten niku enten hitungane. Pripun niku? Nah, inilah kita menghitung dengan jumlah juga. Ada kelahiran, ada hari kelahiran. Nah, itu biasanya pada titik fokus waktu yang berkaitan dengan karakter seseorang. Itu sebetulnya sangat jeli. Tapi masalahnya saat ini kebanyakan orang-orang kan banyak yang gitu loh dengan perhitungan Jawa. Percaya sih percaya ada ya. Cuma para pemuda atau generasi saat ini sudah banyak yang tidak peduli gitu loh. Padahal
itu diperuntukkan sebagai generasi kita itu, generasi yang akan mendatang dan seterusnya itu, untuk intinya adalah bersugesti dengan tatanan kehidupan. Karena saat ini dengan menantang zaman, kalau kita awur-awuran juga biasanya kebablasan. Bolehlah di sini ada sekolah-sekolah tinggi yang mengajarkan tentang ilmu manajemen, tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu antropologi, sehingga ilmu-ilmu ini kan untuk tata cara berpandangan dalam akademisi. Padahal ini kalau digabungkan dengan kearifan lokal, ini betulnya nyambung gitu loh. Hanya saja mediasi atau media yang untuk menggabungkan ini, berkolaborasi, ini belum ada. Ada sih ada, cuma di balik layar, tidak dipublikasikan itu loh. Hanya pada batasan-batasan orang yang masih percaya. Kita tanya lagi ya, tentang Malik ya, tentang cari rezeki itu tadi arah ya, termasuk ya, ada yang enten sing etan, enten sing lor, enten manjingin niku pripun nggih? Enten manjingin pripun? Nah, katakanlah ini ya, saiki iku Senin Legi, Senin papat Legi 5, jumlah 9. Ini coba jam-jam 9 ae. Mungkin titik AC iku ana jam iku. Nah, ini pun tidak boleh diyakini 100% jam itu pasti ada. Enggak, dengan adanya perhitungan semacam itu, kita tancapkan sugesti kalau mau berangkat berdoa dulu melalui keyakinan masing-masing. Nah, dengan perhitungan-perhitungan seperti itu, untuk menguatkan apa sih hati kita, jiwa kita, bahwa kita ini orang Jawa. Oke, kita kan seandainya kita atau teman-teman ya, atau kita sendiri, bukan orang lain ya, kita mencari utangan, minta pinjaman yang cocoknya, apakah cocoknya itu melihat dari sisi neptu kita, weton kita gitu. Kalau sudah dalam usaha ya, itu tidak seperti itu. Nah, ini yang kita bicarakan kan untuk mempertahankan usaha, bukan bagaimana mengawali dari nolan. Nah, yang kita bicarakan adalah mempertahankan kondisi usaha, menantang zaman saat ini kan itu. Begitu rupa sulitnya banyak warga, banyak masyarakat yang kelimpungan itu loh. Nah, disinilah kalau sudah seperti itu, biasanya pada kearifan lokal ini baru tergeruk atau terusik hatinya itu loh. Nah, bagaimanakah cara kita mempertahankan ekonomi kita dengan usaha yang saat ini banyak tantangan itu? Tidak lain tidak bukan, tetap pada kondisi kita serahkan kepada Tuhan itu sendiri. Prinsipnya orang Jawa itu yang dianut tentang kehidupan ya, ya. Itu tadi kan kita menoreh tentang cara mencari rezeki lewat pasaran gitu, dan juga lewat neptu kita ya, atau weton kita. Terus gimana itu? Ini ya, supaya tidak salah arti dalam ini. Weton itu orang Jawa itu memang memiliki spesifik tersendiri. Ada weton paing, ada weton pon, ada weton kliwon legi, ada Senin Legi, Senin Paing, ada Rebu Pon, Rebu Wage. Nah, zaman dulu orang-orang dulu itu sudah memiliki dan sudah mengukur. Disinilah muncullah
Kalau zaman sekarang itu adalah sekolah dalam akademisi disebutkan sering dengan referensinya itu psikologi atau pembelajaran tentang karakter. Sedangkan orang Jawa dulu tidak mengenal dunia itu, belum. Nah, yang dia kenal adalah dengan mengingat dan meninjau dari hari kelahiran, gitu loh. Nah, contoh, ini kelahiran Jumapon. Nah, unsurnya 13. Jumapon apa malam? Jumapon siang kan beda. Kayak di sini kadang-kadang kalau orang berkelahiran Jumapon itu memiliki sebuah karakter leader atau pemimpin. Nah, di kelahiran Jumapon itu syarat dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam apa? Bisa dalam perkumpulan, dalam sebuah pergaulan. Disadari atau tidak, kebanyakan ini secara otomatis mau ada pilpres ya Ki ya. Yang kemarin 2 periode yang dipimpin oleh Bapak Jokowi Widodo ya, gimana di tahun berikutnya Ki? Pandangan saya secara pribadi, 2 periode ini ada 2 yang harus kita tengok ya, di antara periode pertama dan periode kedua. Yang signifikan itu di periode kedua, di mana prestasi beliau Bapak Jokowi harus kita akui dengan pembangunan infrastruktur dari menyeluruh Indonesia, terutama Indonesia Timur, begitu banyak dipercepat. Nah, walaupun dalam segi masyarakat sangat luar biasa berapresiasi tentang pembangunan itu, tapi juga berapa juta yang masih menjerit tentang bagaimana sulitnya ekonomi. Ini tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa menutup mata ini. Dan di pemerintahan Bapak Jokowi di periode 2 ini, memang saya pribadi menengok atau mengikuti dari banyak medsos itu mengarah kepada sifatnya kalangan menengah ke atas. Infrastruktur diperbesar, infrastruktur jalan-jalan tol, pembangunan fasilitas publik begitu rupa signifikan. Walaupun di sini masyarakat ini masih banyak kesulitan ekonomi. Menurut saya mungkin pemerintah saat ini ya, mungkin waktunya kurang cukup atau apa, atau memang kinerja ini waktunya cuma 5 tahun. Nah, menurut saya sih 5 tahun banyak loh, sehingga banyaknya pengangguran dan batasan usia umur untuk bekerja ini sangat menyakitkan sebetulnya, sangat menyakitkan bagi masyarakat. Sekian juta lebih, dimungkinkan lebih dari 10 juta itu yang masih banyak menjerit batinnya tentang ekonomi, terjebak dalam utang piutang, sehingga lapangan pekerjaan untuk sekedar mencari makan ini masih kesulitan. Toh kita tengok banyak berapa juta pengangguran, berapa sarjana yang masih belum punya pos untuk pekerjaan, berapa banyak yang putus asa karena gagal usaha. Tapi juga kita tidak boleh menutup mata atas prestasi beliau. Tapi mudah-mudahan di pemerintahan ke depan, dari pembangunan kelas menengah ke atas ini nanti harus dirubah, yaitu pengangkatan derajat ekonomi kerakyatan,
Saya mohon kepada para pemimpin yang nanti siapapun yang duduk di RI 1, entah itu Pak Ganjar, Prabowo atau Pak Anies, saya harapkan tekan pengangguran ini jangan sampai ada. Tolong jangan beri batasan umur untuk bekerja. Karena untuk makan itu nggak ada batasan umur. Makan itu sampai tua. Isi perut ini perlu diisi lah. Kalau dibatasi umur ini, terus dikemanakan waktu sisanya? Karena rutinitas manusia sehari-hari itu adalah di masa hidupnya, bukan dibatasi kepada pekerjaan itu loh. Jadi mudah-mudahan ke depan ini dari pembangunan kelas menengah ke atas ini kembalilah saat itu ke depannya itu mengangkat derajat kerakyatan, angkat derajat masyarakat ini supaya apa? Antara pemerintah dan rakyat ini ada sinergi, ada keharmonisan, ada rasa kebanggaan bagi rakyat kepada pemimpin-pemimpinnya. Saat ini sih memang kita harus bangga dengan pemimpin-pemimpinnya. Cuma banyak juga yang nelongso atine, akeh sing gak iso nyambut gawe, akeh sing ora iso mangan jerit ning pemerintah ya mungkin krungu ora karo ngono lho. Tapi saya harapkan pemerintahan ke depan tolong angkat derajat kerakyatan supaya ekonomi ini betul-betul mengena kepada masyarakat. Kita kalau referensinya kepada negara maju, mengingat kondisi saat ini, marilah kita kembali kepada jati diri bangsa yang berawal dari kearifan lokal, dari adat istiadat kita, dari budaya kita. Kita tidak perlu cemburu dengan negara asing yang sudah maju, yang sudah mapan ekonominya. Tapi kita harus pacu diri pribadi kita, terutama para generasi muda, untuk membangun negeri ini. Kita semangat. Mudah-mudahan pemerintah juga ke depan itu juga melakukan hal yang sinergi dengan masyarakat itu loh, sehingga tidak ada kesenjangan kalau begitu tajam akan bisa menimbulkan keresahan. Kalau sudah keresahan timbul pengelompokan, kalau sudah timbul pengelompokan akan timbul kontra, kalau sudah kontra berarti akan mengarah kepada perpecahan bangsa. Jangan sampai terjadi itu. Maka dari itu saya berpesan kepada semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita kembali kepada kearifan lokal. Kita budayakan melalui kebijaksanaan yang berfilosofi adat istiadat, terutama orang-orang Jawa. Dengan kembali kepada kearifan lokal, kita dampingi untuk kemajuan bangsa. Dengan filosofi Jawa, kita kawal moral bangsa. Dengan hormat kepada leluhur kita, kita bangun bersama negeri yang kita cintai ini dengan berbasis kearifan lokal.